Haleluya. Mari kita datang kepada Tuhan pada saat ini. Kita ingin sembah Dia, karena Dia layak ditinggikan, dimuliakan, ditinggikan. Yesus Tuhan, Kaulah Rajaku, Kau Rajaku yang bertata, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Church, let's sing together. Dimuliakan,
church, are you ready? Kita akan memuji memuliakan nama Tuhan dengan lebih keras lagi, amin. Haleluya. Kalau kamu boleh buka, kamu punya kamera, saya mau kamu berdiri, kamu lompat dan menari untuk Tuhan, amin. Come on, here we go. Here we go. Waking up knowing there's a reason. All my dreams come alive. Life is for living. With you, I've made my decision. Come on. Lift me up, fill my eyes with wonder. Forever young in your love. Strength is greater. With you, no moment is wasted. See the sun. Here we go. Oh. See the sun down, bursting to the ground. Black and white, turn the color all around. Always new in the Savior out and found. Oh, this is living now. Oh, this is living now. Oh, oh. Come on, lead the way. You lit the way, got you right beside me. In your love, I'm complete. There's nothing like living with you. There's nothing created. I choose. We see the sun. See the sun down, bursting through the cloud. Black and white, to the color all around. Always will in the Savior I am found. Oh, this is living now. Oh, this is living now. Yeah. Come on. Sing together. You take me higher than I've been before. It's your perfect love that sees me soar. Got your freedom is an open door. Just drop everything I want and more. This is our living now. Hallelujah. Because we believe that God has redeemed us. Amen. We have been saved. The way that we live is not the same. Amen. So sing this song together. Bursting to the ground, black and white, to the color all around. All is new in the Savior I am found. Sing again. We see the sun now bursting to the ground, black and white, to the color all around. All is new in the Savior I am found. Oh, this is living now. Oh, this is living now. Oh, you take me higher. You take me higher than I've been before. It's your perfect love that sees me soar. Got your freedom is an open door. You are everything I want and more. Oh, this is our living now. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you God, thank you Jesus. Dalam kebaikan Engkau Tuhan, kami dapat menjalani hidup yang lebih baik Tuhan. Setiap pagi Tuhan kami dapat nafas yang baru Tuhan. Tidak kira di mana apapun yang kami lakukan Tuhan, Engkau selalu bekerja, amin. Engkau turut bekerja Tuhan. Di tengah luas samudra, di dalam badai bergelora, Kaulah jangkar hidupku. Tak sekalipun ku goyah, firman terangi aku. Yes Lord. Sumber damai dalam hidupku. Ku aman di dalam
Tuhan, Kau turut bekerja. Come on, let's sing it out. Perisai lindungku, batu karang yang teguh, benteng pengharapanku. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja. Perisai lindungku, batu karang yang teguh, benteng pengharapanku. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja. Perisai pelindungku, batu karang yang teguh, Kaulah Tuhan. Sepasti mentari bersinar, begitu pun janjimu. Dalam segala perkara Engkau turut bekerja. Sepasti mentari bersinar, begitu pun janjimu. Dalam segala perkara, segala perkara Engkau turut bekerja. Sepasti mentari, sepasti mentari bersinar, begitu pun janjimu. Dalam segala perkara Engkau turut bekerja. Dalam segala perkara Kau turut bekerja. Sepasti mentari bersinar, gitu pun janjimu. Dalam segala perkara Engkau turut bekerja. Sepasti, sepasti mentari bersinar, begitu pun janjimu. Yes, Lord. Dalam segala perkara Engkau turut bekerja. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami sudah siap Tuhan untuk mendengar, memuji. Kami sudah selesai untuk memuji, muliakan nama Engkau Tuhan. Pada saat ini kami mau mendengar firman-Mu Tuhan. Berkati Pastor Perry Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami sudah siap. In the name of Jesus we pray. Amin. Dan sebelum kita meneruskan acara kita pada pagi hari ini kita akan mengadakan perjamuan kudus, dan saya berharap Anda semua sudah siapkan Anda punya air anggur dan juga roti. Untuk sebentar lagi kita akan mengambil bersama-sama. Tapi sebelum itu saya ingin sharing sedikit tentang perjamuan kudus ini, untuk kita renungkan, untuk kita mengerti. Alright, dan kita tahu bahwa perjamuan kudus ini adalah satu tanda persatuan antara semua orang percaya. Alright, dan kita tahu Rasul Paulus kan dia menegaskan bahwa kita adalah satu tubuh, okay? Karena kita ini mengambil bahagian dalam perjamuan yang sama. Ini dalam Alkitab dikatakan, karena itulah semua orang yang percaya itu telah menyatakan komitmen iman mereka kepada Kristus lewat baptisan, bersama-sama mengambil bahagian
dalam perjamuan kudus, karena kita semua adalah satu di dalam Kristus. Amin, saudara dan saudari. Dan perjamuan ini merupakan sebuah tanda kudus, yang ditetapkan Tuhan, bagi umat dia, yang mengandungi penghayatan dan akan kematian, dan kebangkitan Yesus itu sendiri, yang dilambangkan dengan roti dan anggur. Itu, dan roti yang dipecah-pecahkan itu melambangkan tubuh Kristus, yang sedangkan anggur itu melambangkan darahnya. Dan saudara-saudari yang ada, yang terkasih, yang di Zoom dan juga di online saat ini, perjamuan kudus ini merupakan satu yang sacral, suci, sehingga tidak semua pun orang boleh mengambil bahagian. Kenapa saya katakan di sini? Sebab mereka yang diperbolehkan mengambil perjamuan ini, adalah mereka yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena perjamuan kudus ini kadang-kadang dipahami sebagai perjamuan bukan yang biasa-biasa, sebab ia merujuk kepada kekudusan. Maka gereja harus membawa perjamuan kudus ini sendiri agar tidak menjadi kesalahan, dalam tujuan pelaksanaan dia. Ada banyak hal untuk kita mengerti bahwa ini adalah perjamuan ini adalah satu perintah Tuhan. Yang pernah kita dengar, perintah Tuhan untuk memperingati dirinya. Sebab jelas dikatakan Yesus ketika dia membawa perjamuan ini agar ia menjadi peringatan akan dirinya. Nah, perjamuan kudus ini mengingatkan gerejanya tentang pengorbanan Yesus. Dan pada kalanya perjamuan kudus itu justru digunakan sebagai pengingat akan kepentingan pribadi, seperti memohon kesembuhan dan sebagainya. Dan ini tidak tepat, dan ini tidak benar. Karena dikatakan salah sebab seharusnya perjamuan kudus itu menjadi momentum khusus bagi kita untuk kita memperingati pengorbanan dia di atas kayu salib, untuk yang telah menebus dosa kita, dosa manusia di atas muka bumi ini. Maka saat kita mengambil perjamuan kudus ini kan penting bagi kita untuk kita memeriksa diri kita, memeriksa hati kita, melakukan refleksi diri kita. Ketika kita sudah rasa kita ini sudah siap, kita akan ada sikap hormat, kita akan ada sikap yang bersiap untuk mengikuti perjamuan kudus ini, bukan dengan keadaan yang mungkin belum bersedia. Bila kita menyiapkan diri kita, yang menolong kita untuk kita menghayati, untuk kita merenung betapa besarnya pengorbanan Yesus bagi kita. Dan jangan hanya kita menjadikan perjamuan ini sebagai satu ritual bulanan gereja, ritual mingguan gereja yang dilaksanakan, namun menjadikan perjamuan ini spiritual karena menyangkut, karena dia terlibat dalam penghayatan kita dan iman kita kepada dia. Ingat bahwa mengikuti perjamuan kudus harus ada sikap hormat itu. Dan kita harus memiliki waktu untuk kita merenung, melakukan self evaluation, sejauh mana iman penghayatan kita kepada dia, serta sejauh mana kita memiliki sikap hati yang tulus untuk melayani dia dengan penuh sungguh. Dan kita tidak mau menjadikan ritual ini, menjadikan perjamuan ini sebagai satu ritual yang orang panggil yang magic seperti itu kan, yang memberikan kesembuhan, kekayaan, atau memberikan kita kesenangan seperti itu. Dan roti dan anggur itu kita harus ingat, ya dipakai sebagai satu lambang, untuk memperingati bahwa ini adalah tubuh dan darah Kristus. Amin. Alright. So, saya harap kita sendiri sudah memahami apakah makna sebenar, apakah makna sebenar perjamuan kudus ini bagi umat-umat yang percaya. Dan kita harus memahami ini. Alright. Dan untuk kita mempersiapkan diri kita mengikuti perjamuan kudus kita, berarti kita telah siap untuk menghayati betapa besarnya, seperti yang saya katakan tadi, pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Alright. Dan kalau kita baca daripada Kisah Para Rasul kan, dia tentang jemaat yang mula-mula itu dijelaskan bahwa mereka bertekun dalam pengajaran Rasul. Dan mereka juga selalu berkumpul bersama, memecahkan roti dan berdoa. Di sini kita dapat memahami bahwa perjamuan kudus tidak hanya dilakukan pada hari tertentu saja, namun ia juga dapat dilakukan di saat kita berkumpul bersama, seperti pada pagi hari ini dengan saudara seiman kita di sini, agar kita terus diingat akan makna dari perjamuan kudus itu sendiri. Amin, saudara dan saudari. Dan itu mulai saat ini kita
kita ambil masa ini, kita ini persiapkan diri kita bersama air anggur, dan roti yang telah Anda sediakan. Kita ingin mengambil masa ini sejenak untuk kita berdiam dan kita memperingati dia, memperingati pengorbanannya, sebelum kita mengambil roti ini bersama-sama. Mari kita sediakan, kita ambil masa ini untuk bersiap untuk kita punya roti dan cawan sambil kita berdiam sejenak sebelum saya membawa kita bersama-sama dalam pengambilan penjamuan kudus ini. Mari. Haleluya. Syikia. Thank you, Jesus. Haleluya. Alright. Saya akan mengambil bacaan daripada 1 Korintus 11 ayat 23 hingga 26. Jika Anda lihat di screen Anda sekarang ini, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Alright. Penjamuan kudus yang hendak kita laksanakan ini adalah berdasarkan titah Tuhan Yesus Kristus yang dikutip oleh Rasul Paulus, seperti yang terdapat dalam 1 Korintus 11, 23, 26. Saya bacakan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam ia diserahkan mengambil roti. Mari kita mengambil roti ini bersama-sama. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita mengambil roti ini bersama-sama. Kita angkat cawan kita. Demikian juga ia mengambil cawan. Sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Mari kita mengambil air ini bersama-sama. Setiap kali kita makan roti, minum dari cawan ini, kita telah memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Saudara dan saudari, sekali lagi, maka setiap kali kalau kita makan roti dan minum anggur dalam perjamuan kudus untuk memperingati akan dia, kita menerima ini sebagai tanda dan meterai akan kasih dan setianya kepada kita. Kita memperoleh ketentuan ini di dalam iman, bahwa ia telah memberikan tubuhnya, dipakukan di atas kayu salib dan mencurahkan darahnya, supaya jiwa kita yang lapar dikenyangkan dan kita dimerdekakan, kita disegarkan, dan kita memperoleh hidup yang kekal. So mari kita berdoa. Haleluya. Thank you Lord Jesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus, Engkau telah memberikan semua yang ada padamu, nyawamu, tubuhmu dan darahmu ya Bapa, tercurah bagi hidup kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menebus hidup kami ya Bapa. Anugerah Tuhan ditebus oleh Engkau, dan saya dan kami semua diselamatkan ya Tuhan Yesus. Kami dikuduskan, disucikan, dimerdekakan oleh-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat cawan dan berkat-Mu ini Tuhan. Terima kasih Engkau telah berkuasa atas dan menjaga hidup kami semua di sini Bapa, supaya kami tidak tersandung ya Bapa. Ampuni kami ya Tuhan, sekiranya kami seringkali dikuasai oleh kedagingan ya Bapa, dikuasai oleh keegoan ya Bapa, kemarahan, ketidakbenaran ya Tuhan Yesus. Semua perbuatan yang telah menyakiti, melanggar berita-Mu ya Bapa. Haleluya Tuhan Yesus, sucikan ya Bapa. Kami percaya Bapa, Engkau telah melayakkan kami ya Bapa untuk ada bersama dengan Engkau ya Bapa, di hadirat-Mu ya Tuhan Yesus. Dikasihi-Mu ya Bapa, dan Engkau selalu berada dalam hati kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Dan kami serahkan semuanya, setiap kami yang ada di sini, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. God bless everyone. Shalom, apa kabar kepada jemaat yang saya kasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Nah saudara, pejam celik kita sudah sampai di hujung tahun. Ini adalah bulan terakhir
untuk 2021. Dan saya percaya banyak yang telah terjadi dalam kehidupan kita, up and down sepanjang tahun ini kalau kita renungkan. Tetapi kita bersyukur karena kita masih lagi diberikan kesempatan untuk kita menikmati 1 bulan lagi di tahun ini. Dan saya percaya anugerah Tuhan akan terus menyertai kita selagi kita setia. Nah saudara, apa yang telah berlalu sepanjang tahun ini tidak dapat kita ulangi lagi, saudara. Ya, kita tidak perlu meratapinya, tetapi apa yang perlu kita buat ke depan adalah kita perlu memperbaiki kalau ada sesuatu yang mungkin tidak benar atau sesuatu yang mungkin kita rasakan kurang baik dalam kehidupan kita. Nah, saya percaya Tuhan pasti boleh menolong Anda kalau Anda ada kerinduan untuk memperbaiki dan mengubahkan kehidupan Anda. Nah, sebenarnya bulan 12 ini yaitu bulan yang sangat istimewa buat kita semua, di mana kita sedang mempersiapkan diri kita dan juga gereja untuk menyambut kelahiran dan memperingati hari lahir Tuhan kita, yaitu Yesus Kristus, saudara. Dan saya percaya Anda excited, Anda teruja bersamanya, bersama keluarga Anda khususnya ya, dan juga rakan-rakan Anda. Mungkin lama sudah tidak berjumpa karena masalah pandemik ini. Dan ingin saya peringatkan kepada jemaat semua, kita masih belum selesai berhadapan dengan virus ini. Kita terus berhati-hati dalam kehidupan kita. Kalau kita hidup bijak pada zaman ini, maka saya percaya kita akan diberikan umur yang lebih panjang dan tubuh kita akan menjadi tubuh yang dipelihara oleh Tuhan. Amin, saudara. Bukan saja kerohanian kita, bukan saja iman kita, tapi kita juga perlu menjaga tubuh kita ini, karena tubuh kita adalah bait Allah juga. Ya, jadi sempena bulan ini saya akan memberikan tema gereja kita, yaitu Beautiful Name. Nah, Shakespeare pernah mengatakan, apalah arti sebuah nama? Ya. Namun bagi Tuhan sangatlah besar arti sebuah nama. Ini dibuktikan dalam Alkitab, di mana sangat banyak penglibatan Tuhan memberikan nama bagi manusia. Contohnya nama Ishak, nama Israel, dan lain-lain lagi. Nama Israel, Tuhan sendiri yang memberi nama tersebut kepada Yakub. Ya, ketika Yakub menang di dalam pergumulannya, ya, dia bergumul dengan Allah sendiri. Jadi setiap nama yang diberikan Tuhan mempunyai artinya tersendiri. Tuhan mengenal setiap nama manusia secara pribadi. Pengenalan Tuhan ini melalui setiap nama manusia, walaupun di muka bumi ini banyak nama yang sama, tetapi Tuhan dapat membezakan dan mengenal pribadi manusia itu secara pribadi. Jauh berbeza dengan pandangan ataupun pendapat manusia itu sendiri. Ya, contohnya, kalau seseorang dengan nama Israel, di mana nama ini adalah satu nama yang tidak disenangi begitu ramai orang hari ini, bahkan sejak dari dulu lagi, karena nama ini dituduh melakukan banyak kejahatan. Ya, jadi maka manusia akan berpendapat bahwa semua yang bernama Israel dan yang berkaitan dengannya, yaitu orang yang bernama Israel, adalah sama jahatnya. Manusia tidak dapat membezakan karena pikiran dan hati nuraninya sudah dipenuhi dengan kebencian dan pandangan yang salah, yaitu menyamakan semuanya. Tetapi Tuhan kita sangat tahu di mana letak perbezaannya, dan Dia sangat mengenal pribadi selepas pribadi yang namanya sama. Contohnya tadi Israel. Jika saya bernama Israel, misalnya, ianya pasti berbeza dengan beberapa orang lain yang bernama Israel. Apatah lagi dengan bangsa Israel itu sendiri. Jadi Tuhan sangat mengenal dan memahami setiap orang yang bernama Israel. Jadi ketika seseorang yang bernama Israel jahat, bukan berarti semua orang yang bernama Israel jahat. Itu hanya satu kepribadian.
Kalau kita mempunyai suatu pandangan seperti ini, berarti kita sebenarnya mewarisi karakter dari Bapa di surga, Bapa kita sendiri. Allah Bapa di surga, yaitu karakter yang bijaksana. Setiap kita adalah pribadi yang istimewa bagi Tuhan. Jadi setelah dia mengenal nama kita, dia juga sangat menghafal. Dia hafal suara kita. Ketika kita berseru pada Tuhan, dia mengenali suara kita. Jadi Tuhan tidak salah untuk memberikan jawaban bagi setiap pribadi yang sama namanya dan yang berseru kepadanya. Ini karena dia sanggup membezakan suara dari beberapa orang dari nama yang sama. Tuhan tidak pernah mempersendakan nama kita, tetapi Tuhan sangat suka dengan nama kita. Amin. Jadi Tuhan memanggil kita dengan nama kita masing-masing, bukan dengan perkataan yang kotor ataupun sebutan yang mengolok-olokkan, ya, selalu mengolokkan nama. Jadi kalau Tuhan memperlakukan kita seperti ini, jadi apakah yang harus kita lakukan? Dalam 2 Timotius pasal yang kedua ayat 19. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh, dan meterainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya, dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Nah, yang Tuhan kehendaki dari kita adalah hendaklah kita meninggalkan kejahatan. Hargailah namamu dan jangan buat namamu terkenal karena perbuatan jahat, perbuatan yang berdosa, karena ia suatu penghinaan bagi nama Tuhan. Banggalah dengan namamu dan jadilah orang yang dapat dibanggakan oleh keluarga, lebih-lebih lagi Tuhan kita sendiri. Nah, sekarang kita mengetahui bahwa Tuhan sudah mengenal nama kita secara pribadi. Jadi untuk menghargai sikap Tuhan ini, ada satu nama yang perlu kita kenal seperti mana Tuhan mengenal nama kita. Sebelum itu, mari kita baca daripada Alkitab. Di dalam Matius pasal yang pertama ayat ke-21, yaitu, Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Saya ulangi, Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Jadi nama inilah yang membawa ekstra kemeriahan di bulan Desember ini, khususnya kepada kita orang-orang Kristen, umatnya sendiri. Ini karena seluruh dunia sedang menyambut kelahiran Yesus, Juru Selamat. Ya, perhatikan di sekitar Anda, di sekitar tempat Anda tinggal, ya, kampung, pekan, bandar, kedai, shopping mall, dan sebagainya. Semuanya sibuk, semuanya dipersiapkan dengan suasana yang meriah untuk menyambut kelahiran satu nama, yaitu Yesus. Sama ada motivasinya betul atau tidak, tujuan mereka berbuat begitu, ya itu urusan pribadi. Ada pelbagai usaha manusia untuk menidakkan sambutan ini, tetapi segalanya tidak pernah berhasil, saudara. Saya percaya, seperti nama Tuhan, seperti mana Tuhan memelihara kitabnya, begitu juga Dia memelihara namanya. Tidak akan ada usaha sampai ke akhir zaman akan berjaya menghapus nama Yesus dan maksudnya. Nah, hari ini mari kita mengenal dengan lebih mendalam tentang maksud nama ini. Sebuah nama yang paling indah di dalam pengertiannya sendiri. Tidak ada nama yang lebih indah, lebih beautiful, bahkan lebih berkuasa daripada nama ini, yaitu Yesus. Ya, apakah Anda excited apabila Anda mendengar nama Yesus, ataupun Anda lari? Nah, kalau kita perhatikan dari ayat firman Tuhan yang kita baca sebentar tadi, kita mengetahui bahwa nama Yesus membawa maksud Dia datang menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa mereka. Amin, saudara. Itu maksud namanya.
Jadi mari kita perhatikan kenapa nama Yesus itu begitu indah dan tiada tandingannya. Kenapa, saudara? Ini karena nama Yesus yang pertama, nama Yesus itu adalah nama yang dinyatakan oleh malaikat. Kembali kepada Matius ayat 1:21, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, kata malaikat. Wow. Jadi sedikit latar belakang. Apa yang terjadi apabila Yesus mengetahui bahwa Maria mengandung? Dia coba untuk menceraikan Maria diam-diam. Ya, karena dia takut dan kemungkinan dia sebagai seorang lelaki dia meragui kesucian Maria. Dia juga takut akan pandangan masyarakat terhadap perkawinan atau pertunangan mereka. Tetapi malaikat datang kepada dia di dalam mimpi dan menyatakan bahwa anak yang di dalam kandungan Maria adalah dari Roh Kudus. Ya, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus, kata malaikat. Jadi hal ini telah melegakan hati Yusuf terhadap Maria. Hal ini juga meyakinkan dia akan karakter keilahian anak Maria. Hal ini juga memberikan dia penghormatan bagi dia untuk menamakan anak tersebut. Seperti yang kita ketahui, anak tersebut diberi nama sebagai Yesus oleh Yusuf. Saudara, apakah kemungkinan nama Anda juga adalah nama yang diberikan oleh Allah atau Roh Kudus itu sendiri? Nama Anda adalah sebuah nama yang unik. Tuhan juga mengenal kita melalui nama kita. Dia memanggil kita melalui nama kita. Ya, di dalam Yesaya 43 ayat yang pertama dikatakan seperti ini. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau, aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Jadi apabila Tuhan memanggil kita dengan nama kita, itu berarti kita adalah milik Allah. Kita bukan milik dunia ini lagi. Hidup kita sepenuhnya adalah kepunyaan Allah, adalah milik Allah. Dan kita perlu belajar pribadi kita di dalam Tuhan. Kita perlu lebih mengenal pribadi kita di dalam Tuhan. Saudara, dunia sering mengajar hidup kita ini adalah milik kita sendiri. Dan kita bebas untuk melakukan apa saja, itu ajaran dunia. Tetapi Alkitab mengajar kita di dalam kebebasan yang diberikan, kita tetap takluk kepada perintah dan hukum Tuhan. Jadi maka kita tidak boleh lagi mempersiakan hidup kita dan memberi hidup kita kepada keinginan kita sendiri dan keinginan dunia. Hidup kita milik Tuhan. Nama kita seperti namanya adalah nama yang diberikan oleh Roh Kudus melalui orang tua kita yang beriman kepadanya. Nah, saudara, iblis sebenarnya takut dengan nama Anda karena di sebalik nama Anda, percaya atau tidak, ada nama Yesus. Sebab itulah nama Anda itu harus digandingkan dengan nama Yesus. Bila iblis mengganggu hidup Anda, Anda akan memanggil nama Yesus. Nama yang berkuasa yang mengusir dan mengalahkan kekuasaan iblis. Maka iblis takut dengan Anda, saudara. Sebab itu Anda perlu mengenal diri Anda di sebalik nama Yesus. Diberikan oleh malaikat, saudara. Ya, dinyatakan oleh malaikat. Nama itu dinyatakan oleh malaikat kepada Yusuf. Yang kedua, apa signifikasinya nama tersebut, saudara? Nama ini adalah nama yang dikenal dari firman Tuhan. Nama Yesus adalah nama yang dikenal dari firman Tuhan. Nama Yesus adalah dari kata Yunani. Kata Ibraninya adalah Yeshua atau Yoshua. Yeshua berarti Tuhan adalah keselamatan. Yeshua adalah seperti Kristus di dalam perjanjian lama. Dia adalah Mesias yang ditunggu-tunggu oleh orang Israel. Di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12 mengatakan
Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi ini adalah alasan yang paling kukuh, yang terbaik kenapa kita merayakan nama yang indah dan begitu hebat ini di bulan ini. Bagi kita yang percaya, bagi kita yang beriman. Dikatakan tidak ada nama lain yang boleh menyelamatkan kita. Hanya Yesus yang boleh menyelamatkan kita. Amin, saudara. Nah, ketika kita merayakan Natal setiap tahun, ini gesaan saya. Marilah kita mempunyai pengertian yang betul tentang makna Natal itu sendiri. Kita perlu tahu maksud yang betul nama Yesus, dan bukan hanya kenal nama sahaja, tetapi kita perlu menyelidiki maksud nama tersebut untuk hidup kita dan orang di sekitar kita, saudara. There is no other name. Only His name, Jesus Christ, can save us from our sin and eternal fire of hell. Saudara. Ya, memang menakutkan, saudara. Anda perlu takut. Tidak salah Anda takut bila mendengarnya. Karena itulah tujuannya, supaya kita selalu ingat bahwa ada dunia lain selepas kematian. Di dunia ini yaitu ada neraka, adanya surga. Jadi mana satu menjadi pilihan Anda? Sebab itu Anda perlu kenal nama ini, saudara. Yang ketiga, nama Yesus signifikasinya adalah nama yang menunjukkan karya penyelamatan Kristus. Jadi mari kita menggali dengan lebih dalam lagi tentang maksud penyelamatan yang diartikan dari nama ini. Jadi saudara, seperti yang kita tahu bahwa Yesus membawa arti penyelamatan dari dosa. Bukan hanya pembebasan dari penindasan Romawi pada waktu tersebut. Kalau inilah maksudnya, maka penyelamatan ini hanya bersifat sementara. Ini karena ya, selepas Romawi akan ada lagi kerajaan-kerajaan dunia yang selalu akan menindas Israel dan bahkan kekristenan. Penyelamatan yang dinyatakan adalah penyelamatan yang paling tertinggi. Kenapa ianya adalah penyelamatan paling tinggi? Ya, sebabnya adalah, ya mari kita baca dari Roma pasal yang ke-6 ayat ke-23. Sebab upah dosa ialah maut. Saya ulangi lagi, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Perkara yang paling ditakuti oleh seseorang manusia ialah maut atau kematian. Keinginan Tuhan kita adalah untuk memberikan kita kehidupan. Ianya sangat berlawanan dengan apa yang dikehendaki oleh iblis, yaitu maut. Sebab itulah Yesus menawarkan kehidupan kepada manusia. Bukan hanya sekadar hidup, tetapi hidup yang kekal. Itu yang Yesus tawarkan. Berarti selama-lamanya hidup tinggal bersama-sama dengan Yesus. Inilah penyelamatan yang tertinggi, karena tidak ada seorang pun yang boleh terselamat dari maut kecuali melalui Yesus. Jadi Yesus sudah mengalahkan maut. Jadi inilah berita yang perlu kita sampaikan di masa Natal ini, Christmas ini. Kita tidak mau hanya sekadar celebrate untuk diri kita saja. Tapi pesan dan maksud Natal itu harus disampaikan melalui celebration kita. Di dalam 2 Timotius 1 ayat 10 mengatakan, dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa, saudara. Jadi sebagai orang Kristen yang mengenal nama Yesus dan kasih-Nya kepada seluruh umat manusia, marilah kita terus giat memberitakan kabar baik kelahiran Yesus, Sang Juru Selamat ini. Kita perlu memberitakannya karena manusia dari hari ke hari terus tersesat.
Saudara, kita tidak melemparkan pelampung untuk orang-orang yang sedang berjemur di pantai. Kita melemparkan pelampung kepada orang yang hampir tenggelam, betul atau tidak? Demikianlah Tuhan mengirimkan pelampung penyelamat kepada orang-orang yang hampir tenggelam, yaitu manusia tersesat dan manusia yang tenggelam di lautan dosa. Mereka memerlukan pertolongan Anda, dan hanya nama Yesus boleh menjadi pelampung penyelamat mereka. Anda perlu lemparkan pelampung tersebut, karena yang mungkin sedang mau tenggelam sekarang kemungkinan adalah anak-anak Anda, orang tua Anda, rakan-rakan Anda, keluarga Anda, dan banyak lagi, saudara. Jadi selamatkanlah mereka selagi berpeluang. Jangan sampai sudah terlambat. Hari ini semakin rancak dan semakin ramai yang meninggalkan dunia ini, saudara. Memang ianya berita yang menduka citakan, tetapi ianya akan menjadi berita duka yang kekal sekiranya mereka belum mendapatkan keselamatan. Kalaupun mereka yang pergi hari ini, kemungkinan esok, lusa, dan hari-hari seterusnya adalah orang yang kita kenal, sudah menerima keselamatan, maka ianya hanya perpisahan sementara, saudara. Kita pasti berjumpa lagi dan bersama selama-lamanya suatu hari nanti. Jadi pilihan sekarang ini terletak di tangan kita. Jemaat yang saya kasih dalam Yesus. Jadi sebagai kesimpulan untuk kita hari ini, Yesus, nama yang indah, a beautiful name, nama yang dinyatakan oleh malaikat, nama yang dikenal dari firman Allah, dan nama yang menunjukkan karya penyelamatan Kristus. Semua maksud dari nama ini ialah dirancang untuk umatnya, telah dirancang untuk umatnya. Bagi mereka yang tidak mempunyai nama ini di dalam hidup mereka, maka tidak ada keselamatan bagi orang tersebut, saudara. Dan ini hal yang menyedihkan. Natal atau Christmas adalah perayaan yang diraihkan, bukan untuk keseronokan dan kepuasan kita. Ya, kita boleh berjumpa keluarga, saudara marah, rumah terbuka, ada segala macam sesuatu pesta yang kita boleh buat, saudara. Makan, minum, semuanya, saudara. Tetapi jangan lupa, kepuasan itu, saudara, bukan untuk diri kita sendiri. Akhirnya, apakah matlamat kita? Matlamat kita adalah untuk memberitakan kabar kelahiran Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat. Kepuasan kita, saudara, harus hanya terjadi saat kita mengkabarkan maksud dari nama Yesus kepada setiap orang yang kita bakal temui sebentar lagi. Kepuasan Natal harus merefleksi ketaatan kita kepada Kristus. Kepuasan Natal adalah kita terus-menerus diberi kesempatan untuk menyebut dan memanggil nama Yesus. Ini karena ianya suatu penghormatan terbesar yang telah diberikan Allah kepada kita. Kemana saja kita pergi, nama Yesus selalu kita bawa, saudara. Selalu kita bawa kemana saja kita pergi. Ingatlah nama yang indah ini. Ya, ingatlah nama yang indah ini setiap masa dan di mana saja Anda berada. Jadi nama yang akan mengubahkan hidup ramai orang. Yesus Kristus. Jadi kiranya Tuhan kita Yesus dirayakan dengan penuh pengertian maksud Natal, yaitu lahirnya Sang Juru Selamat yang agung. Jadi sekali lagi saya ingin ulangi ayat ini di Kisah Para Rasul 4:12, yaitu dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ini berita baik. Yesus lahir sebagai juru selamat Anda, kita semua. Haleluya. Semoga diberkati. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami sungguh bersyukur karena kebaikan Engkau terus terjadi di dalam kehidupan kami. Pagi ini kami mendapat berkat daripada firman-Mu. Engkau tanamkan benih firman-Mu di dalam hati kami,
sehingga kami terus dilawat oleh Roh Kudus-Mu dengan pekerjaan Roh Kudus-Mu melalui firman-Mu ini yang akan mengubah pikiran hati jiwa kami, Tuhan Yesus. Dan pagi hari ini saya berdoa untuk umat-Mu, jemaat-Mu, Tuhan, dimanapun mereka berada. Lawatlah mereka secara pribadi dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga mereka dapat mengalami kasih Engkau dan mengenal kepribadian Engkau, dan mereka menjadi lebih dekat, lebih akrab, lebih intim di dalam Engkau, Tuhan Yesus. Dan kami lebih mengasihi Engkau. Yesus, Engkau berkuasa bertakhta di dalam kehidupan kami. Tidak ada nama yang lebih besar daripada nama Yesus yang ada di dalam jiwa hati kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena Engkau telah melayani kami, menjaga kami selama ini, Tuhan. Sepanjang tahun ini kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kelimpahan yang telah Kau berikan kepada kami, Tuhan. Kami terjaga, kami terpelihara oleh karena kasih karunia Engkau. Dan kami sungguh bersyukur, Tuhan, karena hari ini kami masih lagi dapat menghirup udara yang segar setiap hari. Kami dapat melihat, menikmati sinar matahari yang telah Kau berikan buat kami setiap hari. Ini oleh karena kebaikan Engkau, Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami sungguh bersyukur. Berkati anak-anak-Mu dimanapun mereka berada, bersama dengan orang yang mereka kasihi. Engkau juga hadir di tengah-tengah mereka, Bapa. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Di dalam nama ini, yaitu a beautiful name, nama Yesus, nama Yesus. Amin. Haleluya, selesai sudah ibadah online kita pada minggu ini. Kita ada beberapa highlights. Yang pertama ialah Jom Pray Together yang akan diadakan pada setiap hari Rabu pada pukul 8 malam. Link boleh didapatkan daripada leader gereja masing-masing. Yang kedua ialah Tithes and Offering. Anda boleh salurkan persembahan anda secara online transfer ke akaun yang tertera di skrin anda pada saat ini. Jangan lupa untuk kongsikan resip transaksi kepada bendahari gereja cabang masing-masing. Itu sahaja highlights untuk minggu ini. Terima kasih, Tuhan memberkati. Stay home, stay safe. Jumpa lagi minggu hadapan.